Tes. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Di sini saya biasa membahas tentang kesehatan ya. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Selamat bergabung Bu Risa Weranan. Terima kasih penjelasannya bermanfaat. Puji syukur telat haid 6 harian, tes pack positif. Wih, selamat ya Kak ya. Dari penjelasan YouTube lugas dan informatif, terus sukses menambah konten ya Dok. Makasih banyak ya Kak ya. Selamat bergabung ya Kak ya. Nanti boleh nanya-nanya. Oh, lalu selamat juga ya buat Buffet yang sudah berhasil kembali positif ya. Terharu banget ada channel ini. Ya, banyak banget manfaatnya dari saya keguguran sampai hamil lagi. Setia sama channel ini. Jelas dan padat banget. Wow, dokternya baik. Moga-moga dokter dan keluarga sehat selalu. Makasih ya Buffet ya. Semoga teman-teman semua yang lain juga sehat selalu ya. Kalau baca komen gini kan enak ya teman-teman ya, didoain gitu ya. Pokoknya selama saya masih bisa memberi, saya akan kasih informasi ya. Jadi memang juga sebenarnya channel ini juga berkat teman-teman semua ya. Ada yang nonton, ada yang minta request, banyak ya yang minta request tuh. Jadi kemana arah channel saya ini ya karena teman-teman semua. Jadi teman-teman mau nanya apa ya saya akan kesana gitu ya. Jadi sekarang saya akan membahas yang ringan ya, tidak perlu penjelasan yang aneh-aneh. Pokoknya pertanyaannya adalah, Dok, tolong jelaskan Dok penyebab-penyebab apa saja bisa menyebabkan hamil di luar nikah. Saya sebut di luar nikah. Maksudnya hamil di luar kandungan. Ini nih kalau lagi nggak konsen deh. Hamil di luar kandungan itu adalah, atau yang kita sebut ektopik, itu adalah hamil yang tidak pada tempatnya, tidak pada kavum uter, tidak pada endometrium yang ada di dalam, gitu ya. Baik apabila sudah masuk ke dalam rahim pun, tapi kalau tidak pada tempatnya, maksudnya tidak pada endometriumnya yang sudah dipersiapkan, itu juga kita bisa menganggap sebagai kehamilan ektopik ya. Kalau di luar kandungan kan kayaknya tuh harus di luar rahim ya, padahal enggak ya. Yang namanya ektopik itu adalah tidak pada tempatnya aja ya. Nah, lalu sekarang apa saja yang bisa meningkatkan resiko terjadinya ektopik ini? Yang pertama tentu apabila sebelumnya Anda pernah terjadi hamil di luar kandungan, ini bisa lagi terjadi. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, apabila sebelumnya Anda pernah ada operasi yang menyentuh bagian tuba falopi itu ya. Lalu juga tidak lupa adalah infeksi, teman-teman. Mulai dari sexual transmitted disease gitu ya, atau sampai ke yang PID yang disebabkan oleh kuman-kuman. Sebenarnya banyak macamnya itu ya. Nah, lalu yang keempat, apabila Anda mempunyai penyakit endometriosis. Yang kelima juga Anda sedang menggunakan hormon-hormon tertentu. Yang paling sering apabila Anda menggunakan kontrasepsi darurat ya. Apalagi yang hormon yang dipilih itu terutama adalah progesterone only gitu ya. Itu bisa. Lalu yang ketujuh adalah apabila Anda melakukan IVF ataupun assisted reproduksi yang lain. Begitu juga dengan penggunaan IUD teman-teman, spiral gitu kan ya. Lalu selanjutnya adalah merokok. Siapa yang merokok ya, ini bisa ya teman-teman ya. Nah, lalu ada juga yang menyebutkan bahwa dengan meningkatnya umur ini kejadiannya itu juga semakin meningkat. Jadi berkolerasi dengan umur ya. Ataupun sebelumnya pernah terjadi aborsi, baik itu spontan maupun elektif ya. Dan juga biasanya juga ada infertility yang lain ya. Jadi sebelumnya apabila teman-teman pernah terjadi susah punya anak, mungkin ini bisa terjadi. Nah, lalu yang saya mau tanyakan, apakah kehamilan di luar kandungan ini termasuk aborsi teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jadi karena biasanya ini terjadi pada minggu-minggu awal 6, 7, 8 gitu ya. Di bawah 20 minggu ini masih termasuk keguguran ya. Yang saya bahas pertama dulu mungkin di sini adalah tentang infeksi teman-teman ya. Infeksi dari sexual transmitted disease ya. Biasanya itu ada hubungannya dengan chlamydia. Ini biasa didapat dari hubungan seksual ya. Kalau ternyata Anda kena infeksi ini, biasanya itu keputihannya itu berupa kayak nanah. Dari sini kalau tidak diobati, infeksi itu akan bisa naik ke atas teman-teman. Nah, kalau sudah kena sampai di tuba falopi, fungsinya jadi nggak bagus ya. Yang mestinya terjadi kehamilan di situ dibawa sama silia-silia itu didorong ke dalam rahim, itu jadi nggak baik. Jadi ini bisa terjadi pada teman-teman yang melakukan senggama itu
secara bebas gitu. Jadi perhatikan partner ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya yang buat teman-teman yang banyak pacarnya gitu kan ya, atau pacarnya cuma satu tapi dia punya pacar banyak misalkan gitu ya, ataupun suka jajan ya. Jadi semakin Anda memulai aktivitas seks ini semakin awal, ini ya resikonya semakin tinggi. Begitu juga dengan partner ya, semakin banyak ya resikonya semakin tinggi, apalagi tidak ada proteksi. Jadi aktivitas seks ini harus dilakukan secara aman ya. Bagaimana kalau kena HIV teman-teman ya. Lalu yang kedua tentang endometriosis. Jadi di sini saya akan menjelaskan endometriosis secara sekilas ya, yang mendalam mungkin di vlog lain. Karena ada endometriosis ini, biasanya itu akan terjadi perlengketan. Kalau teman-teman lihat itu, misalkan buka itu, aduh, nempel kanan kiri. Jadi kalau fungsinya saja sudah tidak baik, biasanya untuk menjadi kehamilan itu sulit ya. Makanya terkadang orang yang punya endometriosis ini juga mempunyai kesulitan untuk hamil. Nah, lalu andai kata sudah berhasil terjadi pembuahan ya di ujung, nah membawa hasil konsepsinya ke dalam itu agak sulit juga karena fungsi dari tuba falopinya itu terganggu. Jadi ini juga meningkatkan ektopik. Andai kata berhasil konsepsi pun angka untuk terjadinya ektopik ini meningkat juga. Nah, kalau misalkan teman-teman sebelumnya ada ektopik, pernah dioperasi, masuk logika kalau misalkan kehamilan selanjutnya itu akan beresiko lagi, lebih tinggi ya. Begitu juga dengan misalkan teman-teman yang tadi saya bilang menggunakan hormonal, pil-pil kontrasepsi emergensi yang terutama hanya mengandung progesteron ya. Itu adalah sebab-sebabnya ya. Lalu apa yang paling bisa kita lakukan ya kan? Aktivitas seksual yang aman ya, apalagi anak-anak muda ya. Jadi saya terima kasih buat teman-teman yang sudah merequest ya. Channel saya ini memang sebenarnya yang mengarahkan itu ya teman-teman juga. Jadi tanpa teman-teman juga saya nggak kemana-mana, tetap di sini. Lalu ada request dari Kak Utami ya, penjelasan tentang hormonal imbalance. Kak, dalam banget loh itu Kak. Ya saya juga seneng ya, ini menandakan bahwa teman-teman juga sebenarnya berisi semua, sadis. Jadi buat teman-teman yang lain juga, apabila Anda ingin bertanya, Anda silahkan bisa nanya ya. Pasti akan saya buatkan penjelasannya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi setidaknya kita bisa meminimalisir lah untuk terjadinya kehamilan di luar kandungan. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah ilmu buat teman-teman semua. Akhir kata, saya Dr. Ravenas, saya mengucapkan terima kasih.